Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Arga di Keditech Channel. Oke guys, di review kali ini gue ditemenin sama satu sahabat gue dari zaman kuliah. Kenalin, ini namanya Kevin. Ya, halo guys, gua Kevin. Sebenarnya gua kesini mau pansos ya. Cuma ternyata subscriber kecil, jadi ya. Oke. Muka gua nggak niat. Dan di video kali ini gue mau review sebuah flagship dari Xiaomi. Ini adalah Mi 10T Pro guys. Ini baru keluar dan katanya sih handphone ini tuh harganya murah, tapi fiturnya tuh bisa ngalah-ngalahin yang seharga 20 juta. Mau tahu gimana kayak reviewnya? Oke guys, sekarang langsung aja gue unboxing si Mi 10T Pro ini. Kalau di belakangnya ini ada spesifikasinya gitu ya. Ini ada tulisannya 108 megapiksel kameranya, terus layarnya punya refresh rate 144 Hz. Lalu ini chipsetnya pakai Qualcomm Snapdragon 865 dan baterainya dengan kapasitas 5000 mAh. Udah di bagian kirinya cuma ada tulisan Mi 10T Pro-nya aja. Terus kanannya juga, atasnya kosong, bawah kosong. Oke, sekarang langsung aja gua unboxing pakai si karambit ini. Lu mau unboxing kok? Nih, buka. Ini cara pakainya nih. Cara buka gimana? Ini sebenarnya handphone siapa tuh? Ini handphone temen gue. Handphone teman lo. Ini gue dipinjemin. Oh iya, ini dibeli dengan harga 6.998.000. Tapi bukan kita yang keluarin duit. Bukan, kita kali ini. Disclaimer ya guys ya. Ini Keditech itu disclaimer. miskin. Keditech itu miskin. Jadi Sekarang- semua handphone kita tuh minjem. Sekarang Minjem terus kita masih- giveaway tapi habis itu. Jangan dong. Kita unboxing Sekarang ya. kita masih miskin guys. Dan ini warnanya itu warna Warna cosmic black. Apa sih? Oh ya, ini warnanya itu cosmic Cosmic black, black, tau. guys. Jadi dia ini ada dua warna, ada lunar, ada lunar cosmic. silver dan ada cosmic black. Dan ini adalah varian yang cosmic black dengan storage-nya 256 GB dan RAM-nya 8 GB. Oke? Oke, langsung Langsung aja kita unboxing. Masih ini kita yang perawan berarti. Parah. Handphone orang pula ya. Ini temen gue nih baik banget loh. Masa sih? Tadi lu kata-katain. Enggak gitu. Dia ini baik banget. Sinian dong. Susah nih pakai kerambil. Hah? Kerambol? Kerambil. Oh, kerambil. Buka buruan. Susah nih. Oke, sekarang gua unboxing. Kita buka. 3, 2, 1. Tarik. Nah, ini di dalamnya nggak ada apa-apa. Kosong. Di dalamnya kosong ya. Terus ini ada Pakai boxnya Patarno. gitu. Patarno ya. Ini ada box apa nih? Isinya mungkin ini paperworknya gitu ya. Ini sekalian kita juga harus checking supaya ini kan kita pertama kali unboxing juga handphonenya. Kalau ada kurang nanti kita bisa barangnya juga bisa kita Oh iya. komplain juga kalau ada sesuatu yang kurang. Oke, di dalam box yang ini tuh ada paperwork. Terus ini ada apa paperwork lu kira Microsoft Word? petunjuk. Manual book. Paperwork lu kira Microsoft Word paperwork. Kalau di reviewer YouTube gitu bilangnya paperwork bro. Yeah. Terus ini ada adaptor splitter, audio splitter gitu ya, dari Type C ke jack 3,5 mm. Nih kayak gini. Terus ini ada casingnya guys. Nah ini casingnya, ini tuh casingnya tuh katanya ini ada antibacterial case. Nah ya kali aja bener gitu ya. Jadi lagi situasi pandemi ini tuh mungkin virus COVID-nya nggak bisa nempel di case ini. Any comments? Please drop in comment box. Berarti handphone Android sekarang itu emang udah jarang ada earphone jack-nya ya kalau Iya. lihat. Bener. Karena semuanya udah pakai yang Type C ini semua. Bener, dan dialihkan tuh kita semua ke wireless earbuds gitu ya. Bener. Emang iya ya? Iya. Bukan suara gila ya kalau pakai wireless. Kalau buat main game ada beberapa yang delay bro. Kalau misalnya pakai, taruhlah kalau misalnya pakai Samsung Galaxy Buds, nah itu gua nggak tahu tuh, belum pernah coba. Katanya sih kalau yang buds kan ada dua model tuh. Kalau yang model buds gitu udah nggak ada delay. Oke, nah itu katanya. ntar kita review deh, ntar kita review. Itu nanti kita bahas ya, Kalau ada yang minjemin. Kalau ada yang minjem, benar. Please kalau ada yang punya handphone baru kasih pinjam ke kita. Oke, Ya. lanjut.
Dan ini adalah handphone ya, Mi 10T Pro guys. Ini di sini ada tulisannya 108 megapiksel AI apa sih AI? Artificial Intelligent Camera with OIS. Keren ya. Terus layarnya udah support 144 Hz refresh rate dengan Adaptive Sync Display. Terus tadi chipsetnya pakai Snapdragon 865 dan baterainya 5000 mAh. Harusnya udah support fast charging juga ya. Udah tuh 33 watt. Oh iya tuh. 33 watt. Oke, kita buka. Keren sih guys. Belakangnya glass ya. Belakangnya glass. Nah, ini dia guys. Mi 10T Pro. Ini keren sih. Nah, tapi yang gua tahu Mi 10 itu tuh ada 3 varian loh. Apa aja tuh? Mi 10T, Mi 10T Pro, dan Mi 10T Ultra. Oh, ngerti gue. Mungkin dia main bikin kayak Samsung S20 kali ya. Nah, Ada tapi plus, yang masuk ke Indo itu tuh cuma Mi 10T dan Mi 10T Pro aja. Ya. Ini yang Mi 10T Mi 10T Pro berarti ya. Nah, bedanya tuh setahu gue cuma di kameranya doang. Resolusi megapikselnya itu. Yang Mi 10T doang itu 64 megapiksel nih di main kameranya. Kalau yang Pro ini tuh 108 megapiksel. RAM-nya sama semua. Kayaknya sama. Mungkin sama ya. Mungkin sama. Sama ya. Ya karena kita dikasih pinjol yang Pro, kita review aja. Iya. Oke. Coba kita nyalain. Enggak. Ntar dulu dong. Kita lihat dulu di dalam boxnya ada apa lagi. Oh, iya, belum. Nah, ini ada charging brick-nya. Aduh, susah lagi. Nah, ini dia guys. Ini charging brick-nya. Kapasitasnya itu 33 watt. Udah pastinya support fast charging bro. Sama kayak handphone Samsung sekarang. Tuh, cuma iPhone doang yang belum berani iPhone kasih. berapa tuh? Enggak, maksud gue tuh dia belum berani kasih Lightning itu, pakai USB-C port. Oh iya Iya kan? karena emang dia selalu dia pakai chargernya sendiri Tapi ya. iPad sama MacBook aja udah pakai USB-C ya? bro. Ini. Nah, ini kabel chargernya ini pakai USB-C guys. Ini pakai USB-C ya. Jangan dibuka lah. Kami juga minjem. Oke. Ini gua balikin lagi. Pada nonton biar dapat AdSense. Iya, pada nonton dong. Biar cepet dimonetize. Ya, dah. Ini handphone tadi ya? Itu handphonenya. Oke. Jadi si Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh back covernya udah support corner Gorilla Glass guys. Jadi udah dilapis sama corner Gorilla Glass tipe 5 dengan finishingnya glass juga. Tapi sayangnya ini belum ada coating khususnya nih Vin. Oke. Jadi masih ada sidik jari itu nempel ya. Udah ada sidik jarinya gitu guys. Iya. Kelemahan handphone kalau misalnya belakangnya itu glass pasti begitu sih. Iya, benar. Terus dia tuh ada isu kamera bump juga nih. Yes, sama kayak Samsung S20 Ultra Note 20 Ultra yang Ultra. kemarin udah gue review tuh. Iya itu. Makanya si Xiaomi tuh ngasih case-nya juga guys. Kalau kita pakai case-nya, jadi kameranya tuh tercover dengan sempurna. Masih dia tuh. Masih dikit. Masih normal dikit. Oh iya benar. Masih normal dikit tuh. Sayang banget sih kamera bagus gini, lu masih ada isu kamera bump. Saran gue, kalau kalian punya handphone yang ada isu kamera bump gini, yang kamera nongol lah ya, pakaiin case yang military grade. Jadi biar tercover semua nih si kameranya ini. Terus ini gue copot dulu kali ya. Copot aja dulu. Iya. Ini soalnya belakangnya keren sih. Dengan harga cuma 6.998.000. Iya. Kalian tuh udah dapat kualitas yang sebenarnya sih plus minus sih. Ada yang suka belakangnya glass gini, ada yang suka belakangnya matte. Iya. Cuma rata-rata handphone sekarang Android terutama itu semua glass. S20, benar. Note 20 juga glass semua. Benar. Terus ini material frame-nya terbuat dari bahan semua aluminium bro. Nah, dimensinya ini 165 kali 76,4 mm kali 93 mm dan beratnya ini lumayan sih Pong. Ini 218 gram. Lumayan sih, coba dulu lumayan. Dia lumayan berat sih. Oke sih untuk handphone segini sih jadi hitungannya lumayan berat sih, cuma masih bisa ditoleransi. Masih bisa toleransi. Oke. Terus di sisi kanan bodinya ini tuh ada antena. Ini antena ini garis-garis gini guys. Nih ya, garis-garis gini.
Terus ini ada power buttonnya. Nah, tapi tuh power buttonnya tuh udah ada fingerprintnya kan. Oh. Ini keren sih. Power button di samping gini. Maksud gue bukan power button terus ada fingerprintnya gitu loh. Jadi sekaligus sama fingerprint. Ya? Nah, ini tuh mirip sama di iPad Air 4 guys. iPad Air 4 tuh kayak gini juga nih, ada fingerprintnya. Terus ada di sininya tuh ada volume up, volume down-nya ya, volume button-nya. Terus di atasnya itu ada antena lagi nih guys. Ini antena, ini garis antena. Oh, garis antena ini cuma satu ternyata. Terus ini ada mikrofon, terus ini ada infrared, terus ini ada apa nih, gue nggak tahu nih, ini gue lupa. Mungkin ini mikrofon, ini infrared, terus ini lubang speaker nih. Ya pokoknya antara itulah ya. Nggak mungkin lah speaker sekecil itu, kayak nggak mungkin ya. Tapi bener, mungkin ini yang speaker kali ya. Ini speaker, oh iya benar-benar. Ini tuh speaker, ini infrared, ini mikrofon. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau itu masuk. Jadi handphone ini tuh bisa buat ngendaliin remote TV. Bisa jadi buat remote TV, remote bisa AC, jadi buat remote AC. jadi universal remote bisa. Nah, dulu tuh fitur kayak gitu tuh mulai dari Samsung S4. Yes. Zaman gua kuliah, lu inget nggak? Iya. Gua sering matiin TV di Iya, kelas. matiin Iya. proyektor, matiin TV. Bener tuh. Kalau di presentasi ya kan, Iya, dimatiin. dimatiin aja. Ya itu fakta nggak penting tentang kita ya. Jangan dicatat. Jadi contoh. Oke, sekarang di sisi kanan bodinya ini kosong guys, cuma ada antenanya aja. Ini ada garis antena, ada 2. Mirip-mirip iPhone 6 kali. iPhone 6 Plus tuh mirip-mirip gitu cuy. Ini mirip-mirip gini nih garisnya. Gue sih nggak pernah pakai iPhone, jadi nggak perhatiin. Jadi lo Android user ya? Gue Android user. Selamat lo ketemu sama Apple fanboy. Yes, itu sebenarnya kita kompetitor kita. Parah, Iya. parah, Kita kontra dari segi selera, parah. Selera handphone ya? selera cewek. Sama. Ya, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Nggak usah. Oke, terus di bawahnya ini ada speaker, terus ada port USB-C, ini ada mikrofon juga, terus ini ada SIM tray-nya guys. Jadi SIM tray-nya ini di bawah dan dia ini udah support dual SIM ya. Terus tapinya ya belum ada buat external memory gitu, jadi ini memorinya nggak bisa ditambah-tambah lagi guys. Nah di belakangnya ini ada triple kamera nih, dan nanti triple kamera ini akan gue bahas lebih lanjut. Oke guys, sekarang gue akan ngejelasin display dari si Mi 10T Pro ini, dan gue akan minta si Kevin untuk ngejelasin tentang si displaynya ini karena dia tuh katanya Android lovers banget. Untuk layarnya, oke, dia punya ukuran 6,7 inch dot display dengan panel IPS dan sudah support HDR10+. Apaan HDR10+? Ya, lu tau nggak? Iya, lu nanya gue. Lo kira gue tahu? Gue tahu. Apa? Ya, cuma ya buat kalian aja. Itu PR buat kalian. Nggak. Jadi HDR10+ itu tuh tampilan displaynya ketika kalian nonton video, apalagi dengan resolusi 4K ya. Jadi kalau nonton video YouTube terus kalian pilih resolusi 4K, itu tuh warnanya lebih keluar lagi guys, lebih dynamic range. Gitulah pokoknya, jadi warnanya tuh bagus banget gitu. Gue baru mau ngomong itu guys. Oke. Resolusinya FHD Plus 2400 kali 1080 pixel. Wow, udah lumayan detail ya. Detail sih. Setara sama Samsung lah. Iya, Samsung ini yang flagship. setahu gue tuh dia nih saingan beratnya tuh Samsung Note 20 Ultra. Note Tapi atau S? Note Setahu gue kayaknya 20 saingan Ultra. S masuk. Soalnya dia refresh rate-nya udah 144. Note 20 Ultra aja baru 120 cuy. Bener sih. Iya. Iya sih, benar sih. Bener. Setara handphone gaming sih ini refresh rate. Yap. Oke. Terus Proteksi layarnya sudah pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan tadi udah dibahas juga sama Arga, refresh rate up to 144 Hz. Gitu. tapi sayang ini, Vin, di handphone ini ada fitur Adaptive Sync. Nah, Adaptive Sync-nya ini tuh nggak bisa kita switch manual. Jadi dia tuh akan switch auto sesuai dengan yang lagi kita pakai aplikasinya. Oh. Jadi kalau aplikasinya dirasa pakai refresh rate 60 udah cukup, ya udah dia ngeset di 60. Berarti nggak bisa kita setting maksimal semua gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak Jadi bisa, ya? apalagi kalau kita lagi main game ya, terus panas gitu handphone, refresh rate-nya tuh akan turun. Misalnya iya. lo lagi main PUBG nih, settingan 120 Hz atau 96 gitu ya. Terus kalau handphone udah panas dia akan turun. Tapi ketika dia udah adem, refresh rate-nya naik lagi. Oh gitu. Kalau di Samsung Note 20 Ultra tuh setahu gue bisa deh. Kita setting langsung 144 gitu. Bisa. Dia 120. di default untuk 120 Hz. refresh rate yang tertinggi dia bisa sampai baterainya habis pun bisa. Tapi Baterai panas gue juga. lupa tuh ada satu kekurangannya tuh. Kayaknya
suruh nonton aja kali ya video. Nonton review. aja video Mark sebelum. 20 Ultra. Jangan nonton karena belum ada gua. Oh, nonton lah, biar gue dapet AdSense. Oh iya benar ya. Ntar biar gua bisa pansos. Oke, sekarang untuk chipsetnya gimana? Oke. Untuk chipsetnya dia sendiri pakai chipset Snapdragon 865 Terus dan RAM-nya 8 GB. Dan untuk varian ini keluarnya yang di Indonesia dengan storage 256 GB. oke, terus baterainya? Baterainya dengan kapasitas 5000 mAh dan sudah support fast charging 33 watt. Jadi dengan harga cuma 7 juta kurang 2000, kalian tuh udah dapat kapasitas baterai 5000 mAh guys. Oke guys, sekarang gue akan coba aja nyalain si Mi 10T Pro ini. Gue sih sebenarnya penasaran pengen nyobain si fingerprint ini guys. Oke, sekarang gue nyalain. Dia fingerprintnya button kah atau? Jadi tinggal di touch gitu doang. Oh nggak pakai ditekan lagi ya? Nggak Bukan pakai. button ya? Dia button, ada power buttonnya iya, gitu. Iya. Tapi tinggal di touch gini doang. Mirip kayak Sony yang zaman dulu sih. Kayak gitu ya? Sony zaman dulu kayak gitu juga ada. Iya. Teknologi ini udah pakai Sony. Ini tampilannya keren sih cuy. MIUI MIUI. 12D. Iya. Lu ngerti gak sih? Ngerti. Ngerti. Cuma Gua gua nggak mau bikin penonton kita penasaran, jadi biar mereka cari sendiri. Jadi lu ngerti nih? Ngerti. Gue sih enggak. Apa? Gue sih enggak. Ya lu sih nyontek doang kerjaannya. Enggak, gue iPhone user cuy. iPhone juga kan sebenarnya ada, emang iPhone lu bisa jelasin? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Bener juga sih. Prosesnya apa lu bisa jelasin? Oke. Ini gue sekarang akan setup sedikit ya. Jadi kalian stay tune terus. Oke guys, jadi setelah gue setup sedikit, akhirnya gue masuk juga nih ke tampilan si Mi 10T Pro ini. Jujur, layarnya keren banget sih. Ini refresh rate-nya tuh udah di setting 144 Hz ya. Ini smooth banget cuy. Ini smooth banget. Jadi kalau kalian mau rubah settingannya, ini kalian tinggal ke setting aja. Terus kalian pilih ke display. Terus di sini ada pilihannya nih, refresh rate. Salah. Nah, kalian tuh tinggal pilih ke refresh rate aja. Nah, di sini tuh dia ada 3 pilihan, guys. Ada yang high 144 Hz, terus ada yang medium 90 Hz dan ada yang standar 60 Hz. Nah, terus yang gue suka dari si Xiaomi Mi 10T Pro ini, mungkin ini udah ada fitur ini udah ada di Xiaomi sebelum-sebelumnya ya. Setahu gue nih fitur ini udah ada di Xiaomi Mi 9, Mi 9, tapi yang gue tahu handphone itu tuh nggak masuk ke Indonesia. Iya sih, iya nggak sih? Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya sih. Nah, yang gue suka di handphone ini tuh ada fitur second space. Jadi fitur ini tuh mirip-mirip sama ini loh, switch account di Windows. Microsoft Windows ya. Nah, jadi kalau kalian nggak mau privasi kalian ketahuan, misalnya kalian punya selingkuhan atau ya intinya privasi kalian nggak mau ketahuan lah, kalian tuh bisa switch user gitu guys. Nah, ini gue contohin ya. Jadi ini gue kunci. Kalau gue pakai buka fingerprintnya pakai jempol. Ini tampilannya gini nih. Ini tampilannya kayak gini. Ini kayak gini. Terus kalau gue kunci lagi, gue buka pakai telunjuk. Nah, ini tampilannya beda guys. Ini tampilannya beda. Jadi galeri atau apapun di second space ini tuh nggak kelihatan dari yang first space-nya itu. Ini keren sih. Kayak kan lo suka selingkuh. Ini cocok sih handphone ini buat lo. Ya nggak gitu juga. Nggak gitu ya? Nggak gitu juga lah. Nggak gitu. Tapi ini fitur ini keren loh. Jadi privasi kalian tuh nggak sembarang orang lihat. Apalagi handphonenya sering dipinjem-pinjem gitu ya. Ya, dan kadang juga ada tuh orang yang satu handphone bisa buat pakai rame-rame. Nah, misalnya kayak handphone kantor atau handphone pribadi merangkap handphone buat kerja, buat pakai adminnya. Atau biasanya tuh zaman sekarang handphonenya sering dipinjam sama anaknya cuy. Ya, itu bisa jadi itu sering. Jadi anaknya biasa suka buka-buka gitu kan. Jadi nanti si anaknya itu bisa punya account sendiri di handphonenya dan si orang tuanya punya account sendiri. Jadi nggak nyampur isi dari dan si orang tuanya tuh bisa monitoring apa aja sih yang dimasukin ke handphonenya ini. Benar, monitoring anaknya gitu. Ini keren sih cuy. Ya, itu ini keren. Terus berbohong. Bener. Terus di sini tuh ada fitur video toolbox. Jadi
fitur ini tuh bisa ngeplay video dari YouTube. Tapi lo bisa kunci layarnya. Jadi kayak lo pakai YouTube Music cuy. Oke. Biasanya kan kalau di handphone biasa gitu ya, kayak gue pakai iPhone. Kalau gue lagi setel YouTube, terus gue kunci screen ya, Ke pause. tuh. Ke pause. Di handphone ini bisa cuy. Masa sih? Iya. Kita coba, nggak usah. Belum gue download sih YouTube. YouTube udah ada dari udah ada ya? situ. Udah Udah ada ada. ya? Aplikasi Oke. bawaan Android Ini- pasti ada YouTube. Iya. Oke, ini gue coba. Ini anak iPhone nih, nggak ngerti apa-apa Sorry, tentang gua Android. soalnya anak iPhone. Dulu gue sempat jadi Android user, tapi setelah gue kepincut sama iPhone, jadi ya gue udah masuk ke dalam ekosistemnya iPhone cuy. Ke ekosistem Apple. Ria ya, guys. Parah. Gue anaknya ria banget. Ansap, jangan lupa Ansap. Jangan dong, subscribe dong. Sekarang gue langsung cari lagunya biar nggak kena copyright. Apa sih namanya tuh? NCS. Yes. Nah, NCS Music. Terus nih ya, gue coba yang ini. Boom. Nah, Iya. caranya gimana? Ini speaker juga bagus sih cuy. Speaker sih smooth. Speakernya juga suaranya stereo gitu. Maksud gue bukan stereo tapi kenceng lah gitu. Iya. Iya kan? Suaranya kenceng juga cuy. Speakernya juga nggak pecah. Kalau Iya. padahal volume juga udah full. Parah, ini volumenya full tuh ya. Ini gue kecilin dikit biar nggak bentrok sama audio kita cuy. Oke. Jadi caranya kalau kalian mau play video with screen off di YouTube, ini kalian tinggal geser ke sini, set, ini kan, ini ada, Oh, dari layar samping berarti iya, ya. ada notch-nya gitu. Oke. Terus kalian pilih play video sound with screen off. Nah, Oh, nggak perlu YouTube Premium Oke. ya. betul. Jadi kalian yang pakai Ini YouTube layar Premium, kalian semua ketipu kalian. Tipu cuy. Kalian beli aja handphone ini. Ya lebih mahal jatuhnya sih, YouTube Premium cuma sebulan berapa? Iya sih, tapi kan masih banyak fitur-fitur lain cuy. Iya benar. Belum aja gue jelasin. Benar. Tapi kalau gue jelasin bisa 7 hari 7 malam. Benar. Enggak, bercanda. Kita harus puji-puji handphone ini dengan tidak masuk akal ya. Enggak juga. Enggak juga. Ya udah. Jangan. Jangan. Ya, kita harus jujur cuy. Jangan ya. Jujur ya. Kita harus jujur apa adanya. Kalau ini jelek kita bilang jelek. Oke. Kalau ini bagus kita bilang bagus. Gua anaknya jujur banget soalnya. Enggak juga sih. Lu suka bohong. Dikit sih. Ya udah lanjut. Oke, lanjut ya. Terus, ini gua stop dulu ya. Terus di handphone ini tuh ada fitur game turbo. Jadi kalau kita lagi main game di sini, itu kita tuh bisa ngelihat refresh rate-nya cuy. Handphone gaming banget dong kalau gitu. Parah, tapi memang nggak bisa langsung real time kelihatan ya. Jadi kita harus swipe dari atas ke bawah dulu. Jadi kita harus agak pause dulu lah. Terus kita bisa lihat dong refresh rate-nya lagi berapa. Jadi kalau refresh rate-nya turun, kita bisa ngelihat oh refresh rate-nya ternyata lagi di biasa lagi turun. lagi di misalnya main PUBG nih. Misalnya gua set di 96 frame per second. Terus karena panas dia drop tuh ke 60 frame per second. Kita bisa tahu cuy. Jadi mungkin kita mainnya di depan kipas angin gitu. Biar adem. Biar apa? Biar adem. Biar naik lagi refresh rate-nya. Gitu sih. Kayak gitu ya. Enggak gitu sih kayaknya. Handphone-nya adem kita masuk angin cuy. Iya. Ini reviewer bodoh kan. Reviewer terbodoh 2020. Parah. Subscribe pokoknya jangan lupa. Biar gue dimonetize. Kalau kalian mau nyari review yang serius, nonton aja Gadgetin. Di sini kita anaknya nggak serius. Parah. Ya. Video kemarin-kemarin sih gue serius. Kayaknya di video ini doang deh karena gue sama lo, collab sama lo. Jadi gue nggak serius. Jadi lu nyesat. Dikit. Ya, tapi gue nggak mau pergi juga sih. Oke. Ya udah. Jadi besok-besok video gue sama lo terus ya. AdSense. AdSense. Gua hamba AdSense sudah. Oke, sekarang buat sensor-sensornya, coba jelasin. Ada sensor apa aja di Mi 10T Pro ini? Oke, buat sensornya ya. Untuk sensornya sendiri Xiaomi Mi 10T Pro ini sudah dilengkapi berbagai macam sensor. Mulai dari accelerometer sensor, light sensor, Terus, orientation sensor, terus, proximity sensor, terus, temperatur sensor, terus, gyroscope sensor, terus. sound sensor, Oke. magnetic sensor, Dan? dan pressure sensor. Nah, lengkap sih. Lengkap banget sih. Lo harga 7 juta dapat sensor kayak gini, belum tentu cuy di handphone lain. Cuma Menurut gua ada di Mi 10T Pro ini doang cuy. harganya underprice ya, Underprice. terlalu murah ya Iya. untuk handphone dengan Ini kalau fitur dijual selepas 10 ini. juta, menurut gua masih laku. Masih laku. Parah. Ini tuh saingannya Note 20 Ultra.
Note 20 Ultra aja itu 17 atau 18 juta tuh yang 18 kemarin gue jutaan. review. Iya kan? Yes, bener banget. Ini fiturnya lebih oke. Fiturnya lebih oke. Harganya hampir setengahnya juga. Cuma emang ya biasa Samsung mungkin menang brand kali. Iya. Xiaomi tuh edan cuy. Semua dibabat sama dia. Iya kan? Flagshipnya juga dia sebenarnya harganya juga nggak ini kok. Dan ini kan overpriced. handphone flagshipnya Ini Xiaomi. jatuhnya flagship ya, berarti ya handphone ini. Terus untuk connectivity-nya gimana? Untuk konektivitasnya, Xiaomi Mi 10T Pro ini sudah dibekali dengan jaringan 5G, Nah, Wi-Fi 6, nah. Terus Bluetooth 5.0, sip. infrared blaster, dan NFC. Keren sih. Keren banget sih. Wi-Fi 6-nya ini yang keren. Tapi memang setahu gua belum banyak router Wi-Fi yang udah support Wi-Fi 6. Setahu gua sih belum banyak. Sebenarnya Mungkin- bedanya itu apa tuh Wi-Fi 6? dan Katanya Wi-Fi? sih lebih cepat. Lebih cepat speednya. aja ya. Iya, Bedanya itu. katanya. Gue juga belum tahu sih Wi-Fi 6 itu kayak gimana. Ya mungkin itu bisa jadi konten kita selanjutnya. Bisa. Boleh. Kalau ada AdSense. Please subscribe. Oke, terus masuk ke performanya. Xiaomi Mi 10T Pro ini mendapatkan skor Antutu benchmark sebesar 459.419 Rupiah. juta dong. Oh enggak dong. Ini ribu. Juta. Ini ribu. cuy. Juta, iya itu ribu. Ini ribu. Itu ribu. Rupiah. Kayaknya ada yang kurang deh dari kita review handphone ini. Apa tuh? Kameranya cuy. Kameranya nih. Kameranya ya. Nih kameranya. Lu Benar lihat tuh. script ya. Sekalian kita coba kali Nah, kameranya. kameranya cuy. Kameranya. Iya. Nah, Kamera belakangnya itu dia udah pakai sensor Samsung HMX1/1,33 dengan 108 megapiksel. wow. 7 juta loh bro. Setara dengan benar sih Note 20 Iya. Ultra. Iya, sama-sama 108 108 megapiksel kan. Terus udah 4-in-1 super pixel dan bukaan aperture-nya itu di 1,69 cuy. Jadi ini pasti buat low light oke banget, ya kan? Terus zoom-nya itu up to 30 kali digital zoom dan sudah ada fitur OIS atau Optical Image Stabilization. Oke lah. Oke banget. Oke banget. Xiaomi oke lah. Oke banget. Nah, terus untuk di ultra wide kameranya yang ini ya. Jadi ini main kameranya. Terus yang ini nih ini ultra wide kamera. Ini tuh fiturnya 13 megapiksel. Terus bukaannya itu di 2,2 dan ini lensa fix cuy. Jadi lu nggak bisa ngezoom. Oh iya. Lu nggak bisa ngezoom Nggak bisa pakai ngezoom, kalau ya. di fitur lensa ultra wide ini ya. Nah, terus ada lagi makro kameranya nih. Ini tuh lensanya 5 megapiksel dengan aperture-nya itu di 2,4 aperture. dan udah ada autofocusnya cuy. Jadi ini tuh bisa dimainin gitu zoom kalau pakai makro lensa ini. Oke Nah, banget sih. oke kan? Oke banget. Oke banget. Nah, yang menarik ini dari kamera ini kan ada 3 kamera nih. Jadi ini tuh ada kelihatannya tuh ada 4 kamera, ada 4 lensa. Tapi yang satu ini bohong cuy. Satu itu cuma gimmick berada. Kita di prank sama Xiaomi. Nih ya. Ini tuh cuma gimmick cuy. Ini ternyata bukan lensa. Jadi kamera itu cuma 3, 1, 2, 3. Ini flashnya. Iya. Ini gimmick. Mungkin biar balance aja kali Iya. ya, biar nggak bolong satu, Biar nggak jomplang. biar nggak jomplang. Mungkin dia nggak mau ngikutin desainnya iPhone cuy. Ya. iPhone kan oke. 3 gitu kan boba. Iya, Terus tiga ada satu flashnya sama satu LiDAR sensor kalau di iPhone 12 Pro. Nah ini mungkin gimmick Gimmick. Xiaomi gimmick. Cuma ya mungkin ke depannya dia bakal keluar. Siapa tahu ada LiDAR sensor juga. Mungkin namanya beda tapi fungsinya sama gitu. Benar banget. Nah, yang menariknya di sini ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Jadi semua lensa ini dilindungi sama Gorilla Glass juga cuy. 7 juta bro. Semua dapat Gorilla Glass, depan belakang Gorilla Glass tuh. Emang worth it banget sih Worth handphone it, cuy. ini. Serius ini worth it banget cuy. Gak banyak sih karena menurut gua handphone yang depan belakangnya udah pakai Gorilla Glass. Iya. Cuma emang kekurangannya ya satu itu tadi sidik jari itu banyak yang nempel. Nah, nih Itu aja. lihat aja tuh, ini belakangnya udah kotor banget cuy. Iya, padahal Jadi- handphone baru. Iya, makanya kita dikasih case-nya itu sama si Ya, Xiaomi antibacterial case itu tadi kan. antibakterial. Gua mau ngetes kameranya cuy. Mau nggak? Yuk, bawah. Udah mau. Nggak apa-apa. Jadi kita tes low light, terus besok gua akan tes buat
di cahaya terang, siang-siang, pagi-pagi, sore-sore gitu. Kan handphone dibalikin. Tenang, bisa gue nego. Lu bisa bikin malam jadi siang gitu. Ih parah, pokoknya handphone ini Api gitu. katanya handphone ini tuh low lightnya keren banget cuy. Dan ini footage-nya buat kalian. So guys, ini adalah hasil kamera dari Mi 10T Pro di resolusi 1080 30 frame per second. Ini low lightnya gokil sih. Ini gokil cuy. Ini sebenarnya kondisinya gelap banget. Sekarang gue coba di 60 frame per second-nya. Nah, ini 1080 di 60 frame per second. Kayaknya dia tuh shutter speed-nya agak naik ya, jadi kayak agak gelap gitu. Tapi so far oke lah. Ini untuk 1080 60 frame per second. Dan oh ya, ini mic-nya gue masih pakai mic internal dari si Xiaomi Mi 10T Pro ya. Gue nggak pakai external mic lagi. Gimana hasil suaranya? Please komen di bawah ya. Dan ini adalah hasil dari resolusi 4K 60 frame per second ya guys. Gokil sih, parah. Ini low lightnya bagus banget. Tapi kayak agak keijuan gitu ya. Nih, di sini tuh gue ngeliat kayak agak keijuan gitu. Tuh guys, keren sih. Dan sekarang gue akan coba untuk kamera depan ya guys. Nah ini untuk kamera depannya, resolusinya cuma ada 720p dengan 30 frame per second dan 1080p 30 frame per second. Sekarang gue pakai resolusinya yang 1080p 30 frame per second. Gimana? Agak noise dikit sih ya kalau buat low light ya. Ya so far oke lah ya. Oke. Dan gue akan kasih lihat gimana kalau lagi di cahaya terang gitu guys. Oke guys, ini untuk kamera depannya. Ini pakai resolusi 1080 30 frame per second. Gokil sih warnanya. Ini gokil sih guys. Bagus banget, terus kayak ada efek bokeh-bokehnya gitu. Dan gue ngerasa ini kamera jahat sih. Muka gue berasa mulus banget. Dan sekarang gue akan coba untuk kamera belakangnya guys. Oh ya guys, di Xiaomi Mi 10T Pro ini ada fitur dual video ya. Jadi kamera belakang dan kamera depan itu bisa record secara sekaligus guys. Ini keren sih. Ini dulu pertama kali tuh ada di Samsung Galaxy S4 nih kalau nggak salah ya. Oke lah. Dan berikut untuk footage video dari kamera belakangnya guys. Oke guys, ini untuk hasil kameranya dengan resolusi 10p 60 frame per second. Ini mulus sih guys, terus stabil banget. Ini gua handheld ya. Dan ini pakai mikrofon bawaannya si Xiaomi Mi 10T Pro guys. Oke. Dan sekarang gua akan coba 4K 60 frame per second ya. So guys, ini untuk hasil 4K-nya. Ini 4K 60 frame per second. Ini ya, kalau gue coba untuk rekam yang dedaunan hijau-hijau gitu tuh warnanya dapat banget guys. Tuh. Oke. Dan sekarang gue akan coba record pakai 8K-nya guys. Oke, yang terakhir ini gue coba pakai resolusi 8K di 30 frame per second. Dia resolusinya ada dua. Untuk 8K-nya ada 25 frame per second dan 30 frame per second. Oke sih, ini juga nggak geter-geter banget. Tapi kalau gue coba goyang gini, kayaknya masih ada geter-geter dikit sih guys. Tapi oke lah ya, dibandingkan 8K-nya si Asus ROG Phone 3. Itu parah banget sih menurut gue. Oke, segitu aja. Dan berikut untuk footage foto-fotonya guys.
Jadi, menurut lo kesimpulan dari Mi 10T Pro ini kayak gimana cuy? Kesimpulannya menurut gue sih handphone ini sebenarnya oke banget ya. Bukan sebenarnya, emang oke banget sebenarnya. Emang apa? Sebenarnya oke banget dengan harga 7, Enggak, 7 juta kurang 2.000. 7 juta kurang 2.000 6 juta ya? 998.000. Dengan harga segitu, lu udah bisa dapetin handphone yang speknya setara dengan Samsung minimal Note 20 Note 20 Ultra. Iya, bener banget. Karena lihat dari spek kameranya, dari layarnya, semuanya. Emang ini menangnya di refresh rate-nya sih dia. Refresh rate 144. Ini tuh mirip sama si Asus ROG cuy. Bener. ROG 3 yang kemarin gue review. Cuma kalau lihat dari overall speknya, ini Samsung banget. Bener-bener Samsung banget. Samsung killer kali ya? Yes, Samsung killer banget. Karena speknya semuanya sama Samsung gitu. Kalau menurut gue sih worth to buy banget handphone ini. Tapi ada kekurangannya? Kekurangannya satu sih kalau bagi gue, ada dua sih sebenarnya. Yang pertama, karena belakangnya ini Gorilla Glass, sidik jarinya banyak yang nempel juga kan. Mungkin harus ada coating khusus gitu ya, buat ngilangin fingerprintnya gitu. Dan satu lagi, kalau untuk para gamers nih, sayang banget nih kalau biasa main handphone landscape ini, speakernya dia agak ketutup sama jari. Oh iya, bener. Jadi mungkin agak mendem ya? Agak mendem suaranya gitu. Tapi walaupun kita pakai earphone kabel, juga kayaknya nggak enak ya pakai adaptor di sini, kayaknya ganjel gitu kan pas lagi main. Bener banget. Cuma sekali lagi, ini bukan handphone gaming, ya kan? Jadi mungkin dia juga nggak pertimbangin segitu detailnya untuk placing chargernya dan speakernya sih. Benar. Tapi kalau menurut gue sih overall worth it. Kayaknya ini handphone buat fotografi gitu kan. Fotografi dan ya, mungkin buat daily Ini hasil use. kameranya sih oke banget cuy, apalagi online-nya yang tadi udah gua kasih lihat footage-nya. Buat daily use sih oke banget. Oke. Oke banget. Buat kerja? Worth it banget. Buat kerja, buat sehari-hari oke banget. Buat ngeceng juga kayaknya oke juga cuy. Kan ini finishingnya apa sih? Aluminium gitu ya. Oke. Asal jangan ada fingerprintnya aja nih. Iya kan, kita pakai ini nanti, pakai casingnya. Iya. Terus ada lagi nih kekurangan menurut gue. Apa tuh? Ini bodinya agak gede dan agak berat cuy. Iya sih, emang agak terlalu berat sih untuk handphone seukuran ini. Cuma ya sebenarnya kalau untuk beratnya sih mungkin itu preference ya, tiap orang mungkin ada yang suka, ada yang masalah. Kalau gue sih kurang suka dengan. Buat gue sih juga agak terlalu berat sih. Jadi kalau dikantongin tuh kayaknya ya ganjel nyaman, gitu, agak kurang nyaman. Sama ya, nggak ada earphone jack itu sekali lagi. Itu dari lo. Itu dari. Kalau dari gue, kekurangannya di Mi 10T Pro ini adalah adaptive sync-nya yang belum optimal guys. Jadi refresh rate-nya tuh kita nggak bisa atur secara manual. Iya, naik turun ya. Iya sih, iya sih, benar sih. Tapi mungkin itu sebuah proteksi buat si handphone ini. Jadi nggak di-push terus-terusan. Hit kali ya, biar nggak terlalu panas. Satu itu, kedua ketika di overheat dia ngelindungin hardware. Yes, bener banget. Jadi dia turunin refresh rate sendiri. Ya gue nggak tahu ini bisa dibilang sebuah kekurangan atau enggak, tapi menurut gue coba bisa di set ke manual gitu ya. Jadi pengguna tuh ada pilihan mau manual mau auto gitu kan. Iya nggak sih? Bener banget sih. Dan satu lagi di kameranya, autofocusnya itu sering miss dalam ngambil bokeh guys. Jadi setelah tadi gue coba, ketika gue ngambil fokus gitu ya, itu suka bokehnya tuh blurnya kurang gimana gitu. Oh gitu ya? Kayak fokusnya lari-lari gitu cuy. Oh, emang mungkin autofokusnya nggak maksimal kali ya kalau untuk yang bokehnya. Mungkin kali ya. Semoga aja kekurangan di autofocus miss-nya itu bisa hilang dari dari upgrade firmware atau upgrade software atau segala macam gitu ya. Kalau gua rasa sih ini hanya miss dari segi software aja sih. Dari software aja palingan. Ya mungkin kedepannya juga setelah update OS, biasanya kan handphone begitu. Setelah update OS kamera juga ikut improve ya. Benar. Biasa gitu. Udah sih kalau dari gua sih itu aja. Ya. Oke guys, jadi segitu aja review dari kita berdua tentang Xiaomi Mi 10T Pro ini. Nih, Xiaomi Mi 10T Pro ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, serta subscribe video ini ke semua teman-teman kalian biar channel gue bisa semakin berkembang. Oke, Arga Situp undur diri dan di sebelah gue ada Kevin. See you in my next video and bye-bye. Bye.